Di segmen sebelumnya kita membahas atau Anda sempat menyentil sedikit terkait kepastian hukum, Pak Supratman. Dan ini juga banyak dikeluhkan oleh para investor, khususnya investor asing, mengenai kepastian hukum berinvestasi di tanah air kita. Bagaimana dukungan yang tentunya bisa Anda pertunjukkan begitu ya kepada mereka bahwa memang Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat open dengan investasi? Kita selama ini sih sebenarnya menjadi negara yang sangat terbuka, ya kan? Sangat terbuka terhadap siapapun mau berinvestasi. Mau itu FDI ataupun juga investasi dalam negeri juga semua terbuka. Dan kita mereformasi sistem perizinan berusaha itu kan bukan barang baru, ya. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah lakukan. Itu dalam rangka untuk memberi kepastian hukum. Menyangkut soal waktu layanan juga sudah diberikan. Termasuk di Kementerian Hukum juga hal yang sama. Menyangkut soal pendirian, perseroan, ataupun badan usaha kan sudah dilakukan by online semua. Hampir sekarang campur tangan manusia semakin hari semakin tidak dibutuhkan lagi karena semua by digital sudah dilakukan. Namun demikian saya menyadari bahwa mungkin karena ketidaksiapan sistem yang lalu pada saat kita membahas Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya sistem pelayanan satu atap dalam perizinan berusaha itu belum terkoneksinya antar semua kementerian dalam perizinan berusaha itu yang membuat sesuatu yang bisa ditafsirkan mungkin yang menyangkut soal kepastian tadi yang belum maksimal. Namun demikian di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau sudah menekankan sekali lagi bahwa yang pertama efisiensi itu sangat penting, tapi juga memberi karpet merah kepada siapapun mau berinvestasi dengan konsekuensi bahwa kepastian hukum itu mutlak harus diberikan kepada investor, siapapun dia, mau asing, mau dalam negeri, atau siapapun. Karena itu kami mengantisipasi dengan tentu nanti pada akhirnya akan ada regulasi yang akan kita lahirkan untuk memberi jaminan terhadap jaminan investasi dan jaminan kepastian hukum tadi. Oke, baik. Nantinya juga akan mengarah kepada target Presiden Prabowo di ekonomi 8% di akhir di 2029 begitu ya, di 5 tahun mendatang. Sebetulnya kalau kita lihat dari dukungannya, terkait tadi Anda sudah jelaskan terkait kepastian hukum, hal apa lagi yang bisa dilakukan Pak Menko? Satu, menurut saya Pak Presiden sudah melakukan upaya yang luar biasa. Kalau kita lihat struktur ekonomi kita ya sekalipun saya Menteri Hukum, tapi sedikit-sedikit kita bahas soal ekonomi. Bahwa sumbangsi terbesar pertumbuhan ekonomi kita, PDB kita itu kan sumbangsinya 5,3%. 53% itu dikonsumsi. Nah karena itu kita berharap dikonsumsi itu juga ditopang oleh kaum kaya maupun kelas menengah. Nah kita berharap nih, insya Allah mudah-mudahan dengan program makan bergizi gratis yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak dan itu mencapai semua ke pedesaan, sekaligus juga nanti itu bisa lahan-lahan pertanian, kemudian bisa menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh makan bergizi gratis, itu kan penggerak pertumbuhan semuanya, sehingga menumbuhkan daya beli. Namun demikian juga tentu Presiden dengan program hilirisasinya, apalagi beliau sudah punya pohon industrinya untuk beberapa komoditas. Kalau tidak salah ada 28 komoditas, tetapi di tahap awal akan konsen di nikel, kemudian bauksit, kemudian tembaga, timah maupun juga emas, juga di sektor perkebunan, kelapa dan lain-lain sebagainya itu udah jelas. Dan itulah kaitannya dengan Danantara. Karena pohon industri yang dia maksudkan untuk mendapatkan nilai tambah itu, kalau hanya dijual raw material, kita tidak mendapatkan apa-apa, ataupun nilai tambahnya hanya sampai ke processing yang kedua, ketiga, itu nilai tambahnya tidak seberapa. Tapi kalau kemudian itu bisa ditingkatkan sampai ke produk akhir, maka kan nilai tambahnya bisa menjadi ratusan kali lipat. Dan seperti katakanlah nikel, kita bisa menjadi negara dengan mempunyai industri logam dasar yang dibutuhkan untuk industri manufaktur kita. Nah, kalau itu bisa berkembang ke arah sana, saya yakin bukan hal yang mustahil dan bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk kita capai ekonomi pertumbuhan kita di angka 8% di akhir tahun 2029. Karena kenapa?
kalau kita lihat, walaupun dengan berbagai macam gejolak yang terjadi di luar, ya ada geopolitik, geostrategis, geoekonomi, dan lain-lain sebagainya, tetapi kita jangan lupa, penduduk kita itu cukup besar. Dan kemudian kebijakan Bapak Presiden yang kemudian dana hasil ekspor kita sekarang disimpan di dalam negeri setahun untuk 100%, itu juga akan memperkuat cadangan devisa kita. Yang menurut hitungan, yang menurut saya, menurut hitungannya, karena ini sekarang sudah bulan 2, karena baru dilahirkan PP-nya kemarin, dan laporan dari Menteri Keuangan mungkin tahun ini kira-kira bisa menambah cadangan devisa sampai 80 miliar dolar. Itu artinya kan nanti pergerakan kurs kita juga akan makin turun. Dan kemudian pengurangan impor-impor pangan, itu kan sesuatu hal yang sangat bagus. Jadi kalau produktivitas di dalam negeri, termasuk di sektor pangan, swasembada pangan itu bisa kita lakukan, saya yakin dan percaya bahwa ekonomi kita bisa tumbuh jauh lebih baik. Oke, Anda optimis berarti, Pak? Sangat optimis. Oke. Kabinet yang baru ini sudah berjalan 100 hari. Apa evaluasi yang juga sudah dilakukan dari Kementerian Hukum, Pak Supratman? Bagi kami sekarang semua di Kementerian Hukum yang paling penting adalah satu, memberi pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Harus cepat, efisien, dan tidak membebani. Itu yang paling penting. Dengan begitu akan muncul trust di masyarakat. Karena trust itu penting bagi Kementerian Hukum khususnya untuk bisa memberikan layanan dalam bentuk akses kemudahan bagi masyarakat. Entah itu untuk dunia usaha, entah itu menyangkut soal intellectual property, ataupun layanan hukum yang lain. Termasuk di antara seluruh jajaran kementerian, menyangkut soal regulasi. Karena Kementerian Hukum ini kan pusat harmonisasi di antara semua peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu dengan capaian-capaian yang kita capai sekarang, saya mengajak kepada seluruh teman-teman di Kementerian Hukum untuk jauh lebih maksimal lagi. Tapi yang paling penting adalah kalau transformasi digital ini bisa kita selesaikan secepatnya, selalu saya katakan 98%, 99% pekerjaan di Kementerian Hukum udah beres. Oke, adakah target-target tersendiri Pak Supratman terkait penerapan transformasi digital ini walaupun Anda katakan juga sudah mulai berjalan? Target yang paling menurut saya moderat ya. Tadinya saya berambisi untuk bisa 2025 selesai. Tetapi kemudian saya undurkan, insya Allah di pertengahan atau awal di tahun 2026 ini udah bisa running 100%, maka nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Oke, di 2026 berarti Pak Supratman ya. Kalau kita bicara lagi terkait hambatannya untuk penerapan ini, sehingga memang pada nantinya ditargetkan di tahun 2026 tidak bisa lebih cepat lagi. Ada apa yang kiranya bisa Anda share juga kepada kami, Pak Supratman? Satu, sumber daya manusia, ya kan? Karena selama ini kan kalau Kementerian Hukum lebih identik pada sumber daya manusia, terutama yang background ilmu hukum, dan itu kami rasakan sekarang. Rata-rata kemarin semua teknologi informasi yang ada di Kementerian Hukum itu justru dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namanya adalah vendor. Nah sekarang saya sudah minta kepada Pak Sekjen, saya sudah minta kepada teman-teman Direktorat Jenderal yang lain, bahwa kita tetap punya tugas dan fungsi pokok untuk melakukan harmonisasi. Tapi jangan lupa bahwa di dalam semua tugas-tugas pokok itu, termasuk di AHU, di KI, BPHN, maupun di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kita tidak mungkin lepas dari kebutuhan akan teknologi informasi. Sehingga nanti ke depan, rekrutmen pun sudah saya sampaikan kepada Biro SDM untuk merencanakan berapa besar tenaga IT yang kita butuhkan. Sehingga nanti rekrutmen yang akan datang itu yang akan kita usulkan kepada Kementerian PAN-RB. Oke.